Selamat datang di Suara Jermanesia. Di episode ini, kami akan melanjutkan percakapan kami dari episode sebelumnya dan mendiskusikan tema kuliah di Jerman. Selamat dengarkan. Aku tadi udah menyebut kalau ada 3 cabang sekolah di Jerman dan dengan semua cabang-cabang itu bisa lakukan Ausbildung. Tapi kalau sudah ada lulusan gymnasium yang bernama Abitur, kalian juga bisa masuk universitas. Dan untuk kalian yang tidak lakukan Abitur di Jerman dengan sertifikat SMA atau sudah kuliah S1 mungkin di Indonesia, tentu saja kalian bisa lanjut kuliah di Jerman juga. Ya, jadi kalau misalnya kuliah di Jerman untuk S1 itu ada dulu tahapannya, bukan? Seperti student college? Iya, tapi dulu aku mau membahas dulu apa motivasi untuk orang kuliah di Jerman. Karena juga sekitar 10% dari mahasiswa di Jerman adalah orang asing. Jadi kenapa Orang kuliah asing? Asing. Aku dengar kamu bilang orang asin. Orang asing dan gurih. Ya, itu orang. Oke, orang asing. Kenapa kuliah di Jerman sangat populer? Oke, dari perspektifku, bla bla bla. Oke, yang pertama kenapa aku mau kuliah di Jerman, banyak yang bilang kalau gak ada biaya kuliah di universitas negeri, maksudnya hampir gratis. Ya, betul. Apakah itu betul? Ini betul ya. Cool. Hanya ada biaya administrasi kecil. Dan biasanya biaya administrasi ini juga sudah termasuk tiket transportasi umum untuk seluruh provinsi. Cool, Dan ini sangat layak. Dan ini mungkin di antara 150 dan 250 euro. Oke. Ya, dan itu nggak terlalu mahal. Lalu di Jerman itu banyak universitas atau sekolah tinggi, itu mungkin lebih dari 400 universitas. Dan ya, karena aku tertarik karena aku pernah belajar di bidang teknik, aku nggak tertarik, tapi aku belajar di bidang teknik. Jadi kalau kamu nggak tertarik, kenapa belajar? Oke, einfach belajar. Karena aku belajar di teknik dan aku tahu Jerman punya reputasi negara dengan reputasi teknik atau program teknik di Jerman itu bagus. Jadi aku merasa oke, bidang teknik atau teknologi itu reputasinya bagus. Jadi aku merasa aku akan atau mau kuliah di Jerman. Ya, sebenarnya aku gak setuju dengan reputasi ini. Ya, aku juga kuliah bidang teknik di Jerman dan aku merasa Jerman tidak suka inovasi. Mereka selalu lakukan hal-hal yang lama. Itu kenapa mereka butuh orang asing untuk lakukan inovasi? Iya, seperti itu. Betul. Oke. Dan ya, lalu biasanya tujuan lain adalah, aku nggak klise, tapi ini mungkin selalu terngiang di pikiran bahwa Apa artinya ngiang? Ternyata itu selalu terdengar atau selalu terfikirkan di pikiranmu bahwa mau mencoba kehidupan atau fase kehidupan yang baru atau yang lain atau yang sangat berbeda dengan hidupmu yang sebelumnya. Biasanya orang mau mencoba hal lain yang mungkin apakah itu akan menarik atau enggak, atau juga mau keluar dari zona nyamanmu. Iya. Atau biasanya juga mau memperbaiki kualitas hidup. Iya, betul. Ini pasti semuanya motivasi yang baik untuk kuliah luar negeri. Sayangnya aku lakukan S1 dan S2 aku dua-duanya di Jerman, tapi aku ada kesempatan untuk lagi magang penelitian di universitas. Itu sama dengan pertukaran pelajar, student exchange? Sedikit seperti itu. Aku lakukan itu di universitas di Taiwan dan di Swedia. Tapi aku tidak ikut kuliah lecture di sana. Aku hanya lakukan penelitian. Oke, ya. Tapi tetap sangat menarik. Pasti. Dan di Jerman Pasti tidak menarik. aku yang bilang menarik. Oke.
Cool. Kamu menular aku. Menularkan aku. Ya, oke. Ya, jadi untuk kalian yang mau ke Jerman dan mau kuliah di sini, mungkin kalian harus tahu ada 4 macam Hochschule. Sekolah Hochschule tinggi. itu artinya sekolah tinggi ya. Biasanya di Indonesia hanya bilang universitas atau juga sekolah tinggi. Ada universitas, ada sekolah tinggi, kayak misalnya sekolah tinggi pariwisata, sekolah tinggi penerbangan, sekolah tinggi bla bla. Ya, ada universitas dan ada sekolah tinggi, ada dua-duanya. Dan di Jerman istilah Hochschule atau sekolah tinggi ini sudah termasuk universitas. Jadi universitas ini adalah satu macam Hochschule dan biasanya kalau di universitas mereka sangat peduli teori dan fokus dengan teori dan dengan sains dan penelitian. Dan misalnya pegawai universitas, mereka tidak hanya mengajar mahasiswa, tapi mereka juga lakukan penelitian. Jadi karena itu di universitas juga bisa lakukan S3. Sampai S3. Sampai S3. Dan biasanya S3 di Jerman ini hanya lakukan penelitian. Mereka tidak ada ujian atau kelas atau kursus lagi. Oh, wow. Biasanya. Itu hanya untuk S3 atau dari S2? Ini S2 ini masih belajar biasa. Tapi untuk S3 di Jerman biasanya itu hanya kamu jadi peneliti. Dan juga ada Fachhochschule. Itu yang lebih praktik, lebih applied. Jadi mungkin itu lebih mirip dengan Ausbildung, tapi mungkin untuk bidang yang lebih lebih teknis, yang misalnya fokus dengan penggunaan pekerjaan. Dan mereka lebih sering ada magang di industri atau di bidang kuliah kalian. Dan di sana biasanya orang tidak bisa lakukan S3. Hanya sampai S2? Biasanya ya, sampai S2. Karena ini tidak tentang penelitian, ini tentang apa akan isi pekerjaan kalian di masa depan. Jadi mungkin seperti Fachhochschule Technik, Fachhochschule Technische, Fachhochschule itu sekolah tinggi teknik, ya itu hampir sama. Aku ada cerita dari apartemen pertamaku di Aachen. Nggak mau dengar cerita kamu. Kenapa? Kamu jahat. Aku mau dengar. Ini tentang flatmate pertamaku di Aachen. Dan aku kuliah di Universitas Teknis di Aachen, di RWTH. Dan dia kuliah di Fachhochschule Aachen, di FH Aachen. Dan kami dua-duanya ambil program engineering. Dan aku juga. Ya, di semester pertama kami ada kelas yang hampir sama. Dan ya, aku menyadari isi kuliahku sangat lebih fokus dengan hal yang teori. Dan dia lebih fokus tentang praktik. Dan dia ada banyak laboratorium di Fachhochschule dia. Dan aku hanya ada kertas. Dan selalu belajar teori. Ya, jadi kita tahu apa bedanya universitas dan Fachhochschule di Jerman. Terus juga ada Kunst, Film und Musikhochschulen, itu untuk seni, musik, atau untuk film, sekolah tinggi seni, musik, film mungkin ya. Dan media juga. Jadi semua hal yang kreatif. Tentang kreativitas itu di Kunst, Musikhochschulen, bla bla bla. Dan di sana kalian juga bisa masuk sangat talented, berbakat. Misalnya bisa main alat musik dengan sangat sempurna. Kalian bisa masuk di sana juga tanpa abitur. Aku tahu itu. Ya. Lalu Duale Hochschule. Biasanya menawarkan dual studium. Aku tahu ini. Beberapa waktu yang lalu aku juga tertarik dengan program ini, dual studium. Tapi setelah aku tahu persyaratannya, kamu banyak perusahaan besar. Dual studium ini apa? Dual studium ini kamu bekerja di perusahaan dan kamu dibiayai kuliah oleh perusahaan.
Jadi kamu bekerja dan kamu dikuliahkan oleh perusahaan ini. Jadi ini mirip dengan Ausbildung ya? Ini mirip dengan Ausbildung, tapi mungkin lebih dual studium ini. Mereka tingkat pendidikan lebih tinggi. Pendidikan lebih tinggi dan hasil akhirnya mungkin akan dapat gelar sarjana, bachelor, ada master. Tapi dari Ausbildung itu beda hasilnya, nah? Iya, Oke. betul. Dan katanya mahasiswa dual studium mereka tidak ada waktu luang sama sekali Ya, karena pasti. selalu harus belajar dan bekerja dan mereka tidak bisa tidur. Ya, selama ini aku cari dual studium ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Maksudku perusahaan yang jangka internasional atau perusahaan yang punya karyawan yang sangat banyak. Apakah perusahaan menengah atau perusahaan startup, perusahaan kecil juga Iya, punya program ini? biasanya tidak. Oke, ya. Itu kenapa waktu aku lihat persyaratannya, oh wow, oke, aku angkat tangan saat ini karena mereka minta biasanya C2 untuk C2. dan minimum C1. Wow. Iya, tapi aku pikir itu untuk semua Pekerja. program kuliah yang dalam bahasa Jerman. Ya, genau. Ya, mungkin kita bisa membahas persyaratan untuk kuliah di Jerman. Oke, persyaratan kuliah di Jerman itu tergantung dengan pendidikan kita. Misalnya untuk bahasa, kalau misalnya kita mau kuliah dalam bahasa Jerman kita harus lancar. Maksudnya kita harus mengerti apa yang dosen atau profesor kita ucapkan dan kita harus juga mengerti handbook. Oke, buku yang kita pelajari. Karena setauku selama aku belajar bahasa Jerman sehari-hari dan bahasa Jerman sains atau bahasa Jerman di buku itu sangat berbeda. Iya. Mereka menggunakan level yang lebih tinggi. Kalau bahasa Jerman yang teknik tentang engineering, ini bahkan untuk orang Jerman itu susah dipaham. Oke, kann ich jetzt einfach tschüss sagen? Ja, Aku nggak tschüss. mau lagi. Oke, lalu ya levelnya itu C1 kalau mau belajar Iya. atau mau kuliah dalam bahasa Jerman. Terus juga ini biasanya untuk master dan juga untuk bachelor. Iya, untuk mungkin, dua-duanya aku dua-duanya. pikir. Dan biasanya mereka akan minta sertifikat dari tes bahasa. Pengecualian itu kalau kalian sudah lulus SMA di Jerman, mereka tidak akan minta itu lagi. Oh ya, tapi kalau misalnya lulus SMA di Indonesia, yang pertama itu yang akan dilakukan adalah ujian bahasa Iya, dan atau ujian penyetaraan mungkin, nah? penyetaraan apa itu? Menyamaratakan, gleichzeitig. Aku gak tahu itu. Kamu nggak tahu itu? Nih, dan ada beberapa macam tes yang diterima. Tuh, Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugang, für bla bla bla. Kamu akan lakukan itu ya? Sepertinya aku mau lakukan tes DAF. Tes DAF, oke. Deutsch als Fremdsprache. Deutsch als Fremdsprache, ya. Jadi ini tidak hanya khusus untuk kuliah, tapi ini mungkin lebih ke general. ya. Apakah kalian sebagai orang asing bisa bahasa Jerman dengan cukup lancar? Dan untuk kalian yang belajar di Goethe-Institut, juga bisa lakukan zentrale Oberstufenprüfung dari Goethe-Institut. Dan juga ada institusi lain, TELK namanya, itu juga bisa lakukan tes atau ujian di TELK Deutsch C1 Hochschule. Iya, betul. Ini juga khusus untuk universitas. Ya, bukan TELK C1 aja, tapi TELK C1 Hochschule. Jadi ada dua perbedaan. Oke. Dan untuk kalian yang mau kuliah dalam bahasa Inggris, ini bisa untuk beberapa program S2. Ya, bisa. Aku gak tahu universitas Jerman yang menawarkan S1 dalam bahasa Inggris, tapi ada beberapa S2 dalam bahasa Inggris. Genau. Dan biasanya kalian akan butuh TOEFL atau IELTS test untuk bahasa Inggris, tapi tergantung dengan universitas, tapi untuk beberapa universitas tetap harus punya kemampuan dasar bahasa Jerman. Genau. Jadi universitas yang mau yang programnya aku
bidik sekarang, maksudnya yang aku tertarik itu mereka punya international class. Mereka bilang program ini adalah program berbahasa Inggris untuk international student, tapi mereka 75% menggunakan bahasa Jerman dan 25% mereka campur bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi kamu tetap harus aneh bisa ya. berbahasa Dan, Jerman. Bahkan untuk program yang hanya menggunakan bahasa Inggris, misalnya seorang flatmate dahuluku, orang India yang juga kuliah di FH Aachen, di Fachhochschule Aachen, dia lakukan S2 mekatronik. Oke, mekatron, bla bla. Oke, mekatronika. Engineering listrik listrik. Dan mekanik Ya. bersama. Dan semuanya dalam bahasa Inggris, tapi untuk dapat visa, dia tetap harus punya sertifikat B1. Bahasa Jerman, genau. Bahasa Jerman, walaupun dia tidak harus menggunakan bahasa Jerman dalam kuliah dia sama sekali. Ya, welcome to Germany. Ya. Oke. Mungkin ini persyaratan pemerintah Jerman. Mereka berpikir kalau orang asing mau ke sini untuk kuliah gratis, dibayar oleh pajak Jerman, setidaknya mereka harus belajar bahasa Jerman. Ya, aku pikir juga. Karena sehari-hari kamu nggak bisa hanya mengandalkan bahasa Jerman, maksudku. Setidaknya untuk berbelanja atau untuk bercakap di jalan dengan orang, ya mungkin semua orang atau hampir semua orang bisa berbahasa Inggris, tapi karena bahasa Jerman itu juga masih sangat digunakan di sini, jadi... Ya, dan aku pikir itu juga strategi dari pemerintah Jerman. Mereka mau mengatraksi orang asing pintar untuk kuliah di sini agar nanti mereka akan kerja di Jerman dan akan bayar pajak dengan sangat mahal. Betul, mendukung ekonomi Jerman dan bayar pajak. Iya. Betul. Dan karena semua universitas negeri dibayar oleh uang pajak. Dan aku selalu pikir untuk semua teman Indiaku ini sangat berlaku. Mereka selalu mau tetap kerja di Jerman. Aku juga mau. Kamu juga mau dan mau bayar pajak yang mahal. Oke. Bayar pajak mahal tapi kamu juga dapat gaji yang mahal. Oke. Lalu kalau mau kuliah atau memulai dengan S1 sarjana, biasanya di sini ada sekolah penyetaraan. Ini yang aku maksud, student college. Jadi kita harus student college dulu selama 1 tahun. Student college ini apa? Student college ini seperti sekolah di mana kamu dipersiapkan untuk belajar di universitas. Biasanya di sini dipelajari matematika dasar, atau juga tergantung ada beberapa mata pelajaran yang nantinya akan kamu pelajari atau program apa nanti di universitas yang akan kamu pelajari. Kamu belajar dulu dasarnya di student college ini, dan yang paling penting kamu akan belajar bahasa Jerman di sini. Oh ya. Dan jangan lupa nanti di akhir student college ini pasti akan ada ujian untuk menyatakan apakah kamu lulus dan siap untuk pergi ke universitas. Jadi maksimum pemerintah akan memberikan visa maksimum 2 tahun. Jadi kalau misalnya di tahun pertama kamu nggak lulus, kamu bisa lanjut ke tahun kedua. Tapi setelah tahun kedua kamu tetap nggak lulus, pemerintah akan bilang bye-bye. Kamu bisa pulang. Kamu bisa pulang atau kamu bisa ikut program lain, Ausbildung atau FS. Pulangkan kamu. Genau, 2 tahun untuk persiapan. Apakah kelas dalam student college dalam bahasa Jerman juga? Dalam bahasa Jerman juga. Jadi kamu sudah harus punya kemampuan bahasa Jerman dasar sebelum masuk student college ya? Mungkin sebelum mau apply visa student college itu aku pikir juga harus punya sertifikat bahasa. Maksudnya au pair itu A1. Maksudku untuk au pair kamu nggak belajar di sekolah, maksudnya nggak belajar universitas, kamu harus punya sertifikat bahasa. Dan ini student college pasti kamu juga harus punya sertifikat bahasa. Oke. Dan gimana dengan sudah ada S1 dari Indonesia? Kalau ada S1 dari Indonesia itu bisa langsung lakukan master di sini tanpa harus student college dulu. Tapi yang harus diingat bahwa apakah kamu lulus dari universitas yang diakui oleh semua negara. Ini maksudnya nggak semua di pendidikan di Jerman aja, tapi untuk di semua negara. Maksudnya universitas kamu ini apakah terdaftar. Ini kamu bisa cek di Anabin, tinggal search Anabin dan kamu lihat di sana
program kamu, universitas, jurusanmu, apakah itu diakui? Jika diakui, kamu bisa lanjut master jadi di Jerman. ANABIN itu ini adalah database. dari Kementerian Pendidikan Jerman. Ya, genau. Dan ya, semoga universitas kalian diakui ya. Tapi biasanya ada juga permasalahan dia kuliah di program yang baru di universitasnya dan program ini atau jurusan ini belum terdaftar tapi universitasnya udah terdaftar. Itu bisa diakalin dengan kamu mendaftarkan ke kementerian bla bla bla, itu urusannya panjang dan itu universitas atau jurusan kamu diakui. Aduh, susah ya. Ya, jadi semoga kalian kuliah di universitas yang diakui. Oke, tapi gimana bisa mendaftar untuk kuliah di universitas? Oke, yang pertama itu ada namanya pendaftaran langsung. Kamu bisa daftar ke universitasnya langsung di website universitasnya masing-masing. Yang kedua ada bisa mendaftar lewat UniAssist. Aku juga lakukan lewat UniAssist ini. Jadi UniAssist ini seperti orang atau pihak ketiga yang akan membantu kamu menghubungkan kamu dengan universitas, yang akan menyaring dokumen kamu, mengecek persyaratan kamu lengkap dan juga waktu kamu bla bla bla, apa persyaratannya, mereka akan kasih informasi semua, kamu upload, kamu unggah dokumen, semua dokumen kamu kamu unggah semua dokumen kamu ke UniAssist ini dan UniAssist akan mengirimkan lamaran kamu ke universitas atau ke sekolah tinggi yang kamu mau. Ya. Oke, bagus. Jadi banyak orang Universitas Jerman suka outsourcing proses lamaran itu. Genau. Dan ini gratis kan? Untuk awal pertama, untuk UniAssist ini kamu bayar 75 euro. Oke. Dan setiap program yang akan kamu daftar itu kamu bayar 30 euro. Wow. Ya, ini akan mahal jumlah ya. Karena Tapi pasti kalian mau mencoba mendaftar untuk banyak program. Genau, tapi masalahnya bukan hampir banyak universitas yang bekerja sama dengan UniAssist, jadi kita nggak bisa langsung daftar ke universitasnya, kita harus melalui UniAssist untuk daftar. Jadi mau nggak mau kita harus gunakan UniAssist ini. Like asisten, assist ini artinya asisten, jadi asisten kamu. Jadi ini akan tergantung dengan universitas dan kalian harus cek di website mereka dulu apakah mendaftar langsung atau lewat UniAssist. Dan pasti juga deadline akan berbeda. Betul sekali. Jadi harus cek untuk semua universitas secara individual. Misalnya Universitas RWTH ku yang di Aachen. RWTH-mu? Oke. Ya, aku memiliki. Oke. Universitasku. Mereka ada deadline yang sangat panjang, itu setengah tahun sebelumnya harus mendaftar. Kalau untuk mahasiswa luar EU. Ya, mungkin karena peminatnya juga banyak universitasmu itu. Iya, betul. Dan aku karena ikut proses memeriksa lamaran orang asing untuk program Metallurgical Engineering, karena aku kerja di laboratorium dan profesor laboratorium itu dia adalah dia mengurus program itu, master internasional dalam bahasa Inggris. Dan ya, aku harus cek semua lamaran calon orang asing, dan ini susah memeriksa apakah kelas mereka cocok dengan persyaratan. Dan mereka ada banyak hal yang menarik. Misalnya military martial arts or something like that. Banyak mahasiswa dari Cina. Mereka punya military martial arts. Kamu harus menerjemahkan itu. Itu militer. Militer, fighting. Ya, bela diri. Seperti itu. Dan itu urusan kuliah mereka. Itu nggak ada hubungannya dengan kuliah? Atau ada? Ya, ada. Mereka punya itu di sertifikat mereka. Wow. Sertifikat, misalnya mereka kuliah kimia, engineering mekanik, engineering listrik, matematika, military martial arts. Jadi mereka harus military. Ya.
Ya, itu lucu. Lucu. Dan ya proses itu sangat susah. Jadi aku paham kenapa banyak universitas suka outsourcing itu Ya, ke itu uni assist. Itu mungkin lebih membantu dan juga lebih membantu kita. Maksudnya kita ada di satu tempat yang bisa kita kontrol. Dan bisa upload dokumen hanya satu kali. Dan mereka akan kirim itu juga maksudnya lebih efisien. Ya. Ya, udah efektif nih, efisien, Geld. Ya. Karena uang itu enggak. Lalu setelah nanti dapat Zulassungsbescheid. Zulassungsbescheid itu surat penerimaan dari universitas atau dari Studien College. Ini kita akan bisa. Proses selanjutnya adalah apply visa di kedutaan. Di sini juga biasanya harus menunjukkan ada cukup uang untuk bertahan hidup di Jerman. Itu ada namanya Sperrkonto. Kita udah sering rekening yang dibekukan. Rekening dibekukan itu. Tapi ini tidak akan dibekukan selamanya ya. Uang ini bisa diambil lagi setiap bulannya. Maksud pemerintah Jerman adakan ini supaya kita nggak jadi gelandangan, mahasiswa nggak kesulitan dengan biaya hidup di sini karena Sperrkonto ini akan kembali ke kita lagi, akan bisa diambil setiap bulannya, itu nggak akan dipakai oleh pemerintah, nggak akan dipakai oleh universitas, tapi akan dipakai oleh diri kita sendiri lagi. Ya, mereka hanya mau memastikan kalian tidak akan kelaparan karena bangkrut. Tinggal di Jerman, genau itu, bukan 11.000, 10.230 euro. Oke. Ya, sekitar 180 juta untuk 1 tahun. Ya, mahal ya. Ya, tapi ingat itu biaya hidup di Jerman, bukan biaya kuliah. Biaya kuliah itu hampir gratis atau nggak terlalu mahal, tapi ini untuk bayar sewa kos, untuk makanan, atau untuk kehidupan, menunjang kehidupan sehari-hari teman-teman kalau kuliah di Jerman. Kalau misalnya 10.000 dalam 12 bulan itu sekitar 900 bla 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 bisa diambil setiap bulannya. Iya, dan kalian harus tahu kalau kuliah di kota besar, misalnya di sini di Köln atau di München atau Hamburg atau Berlin, biaya hidup akan sangat mahal. Khususnya sewa rumah. Ya, aku di sini. Atau ada solusi seperti aku menumpang di rumah kakak. Kalau kakak atau saudara atau tante kalian tinggal di sini. Ya, bagus lah. Tapi aku di sini membayar hanya 9 juta untuk sewa bulanan. Bukan hanya. Hanya itu kamu merasa, itu sangat sedikit hanya. Ya, di Köln itu terbanyak. Dan aku ingat di Aachen aku juga beli hampir 8 juta. 8 juta per bulan. Dan mungkin yang paling murah yang kalian bisa dapat ini akan 5 juta per bulan. Ya. Untuk sewa kos. Sewa kos-kosan atau sewa apartemen. Ya, gut. Haben wir schon alles? Schon alles. Tapi kalian juga bisa kerja sambil dan mungkin kalian akan harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi ini juga terbatas ya. Ya. Genau. Untuk mahasiswa itu terbatas sekitar 240 atau 120 hari per tahun. Itu untuk visaku yang sekarang, tapi aku nggak tahu untuk visa mahasiswa. Aku pikir mungkin atau sampai gaji maksimum 450 euro per bulan. Ya, genau, itu berarti sama. Genau, 450 euro per bulan yang maksimum gaji yang kamu boleh dapatkan atau diperbolehkan untuk bekerja. Tapi juga ada sebuah ada kerja. Ini ada sebuah hack. Kalian juga bisa kerja dengan universitas. Kalau ada job di universitas yang berkaitan dengan kuliah kalian, ini tidak terbatas. Dan di banyak universitas Jerman ada konsep job Hiwi, artinya Hilfswissenschaftler. Pembantu sains. Ya, membantu. Ya, pembantu sains. Itu terdengar keren. Pembantu sains. Ya, kalian jadi pembantu sains. Dan misalnya kalian bisa ikut di laboratorium untuk membantu peneliti di sana, atau kalian juga bisa membantu untuk kuliah praktik, untuk Übungsleiter. Kalian bisa
ikut mengajar mahasiswa lain, seperti asisten laboratorium, Ya, asisten betul. dosen, atau juga like teaching assistant secara umum. Oke. Dan aku berpikir ini tidak terbatas. Jadi kalian bisa kerja job biasa yang 450 euro dan mereka bisa tambah kerja di universitas yang berkaitan dengan kuliah kalian. Ya. Aku juga lakukan itu waktu kuliahku. Aku juga. Kamu belum kuliah di sini? Nah, di Indonesia aku juga lakukan asisten. Aku juga bekerja di laboratorium. Ya, oke. Kita bisa menyebut itu di podcast lain untuk orang Jerman yang mau kuliah di Indonesia. Ya, genau. Mungkin nggak ada, atau mungkin ada. Nah ya, oke. Mungkin pertanyaan terakhirku, gimana cari universitas, gimana cari program di Jerman? Itu lewat website. Ya. Dan untuk kamu mau kuliah di sini, tapi gimana kamu tahu mau kuliah apa atau mau kuliah di universitas yang mana? Sampai saat ini aku belum memutuskan aku mau kuliah apa, aku mau kuliah di mana. Kamu juga tahu itu. Tapi setidaknya kuliahlah sesuai dengan keinginan. Nih, aku nggak tahu, aku nggak tahu keinginanku apa, dan aku nggak tahu aku mau kuliah apa. Jadi ya, itu tergantung dari diri masing-masing lagi mau kuliah apa. Ya, waktu itu aku juga habiskan beberapa minggu untuk cari website semua universitas Jerman. Juga ada website bernama studienkompass.de. Di sana mereka bisa cari universitas yang mana menawar program yang mana. Ini sangat berguna, tapi untuk membaca semua detail, semua keterangan, ya harus habiskan beberapa minggu cari ratusan website universitas. Genau. Dan juga biasanya universitas itu mereka adakan bukan wawancara, diskusi, atau kita bisa bertanya atau konsultasi kita maunya apa, program apa, dan mereka akan menyarankan program-program apa aja. Itu dilakukan oleh TH Köln dan mereka tanya aku tentang itu. Oke. Jadi mereka kasih aku daftar program mereka, dan mereka tanya aku tertarik di bidang apa, dan aku bilang aku nggak tahu. Oke, kita bahas program ini, dia akan belajar ini bekerjanya di sini. Kalau kamu nggak tertarik, oke, nggak usah. Dan sampai program lain, dan mereka akan di akhir, oke, sepertinya kamu akan tertarik dengan program ini, kamu akan cocok, seperti konsultasi. Itu juga menyenangkan. Aku pikir universitasku tidak lakukan itu sama sekali. Karena mereka tidak peduli mahasiswa mereka. Shadow. Ya, tapi tetap peminat mereka banyak. Lalu, dan ya, kami pikir informasi ini cukup bisa digunakan untuk teman-teman yang lagi cari informasi gimana Ausbildung atau gimana kuliah di Jerman. Ya, dan apakah kalian masih ada pertanyaan? Silakan bertanya lewat email suarajermanesia@gmail.com atau di komen di YouTube atau di Instagram. Juga bernama Suara Jermanesia. Dan silakan berbagi ini dengan teman-teman kalian, dan silakan dengarkan lagi episode selanjutnya. Kita akan mencoba menemukan mewawancarai teman lagi yang sudah ada pengalaman dengan Ausbildung atau kuliah di sini. Kita lagi menghubungi beberapa teman, dan mungkin mereka akan bersedia untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka tentang gimana kuliah dan Ausbildung di Jerman. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Ya, tschüss.